Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Balaghah serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, iman, sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah pembelajaran pada mata kuliah di hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan pula pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan cahaya ilmu seperti pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 Ilmu Balaghah akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tentang isti'arah dan jenis-jenisnya. Di kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Mufdahatunisa, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada Mas Raffi Yuda Bahasa sebagai pemateri kedua, dan untuk pemateri ketiga ada Mas Attatik Aziz. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian isti'arah. Apa sih itu isti'arah? Nah, isti'arah secara lughawi atau secara bahasa diambil dari kata ista'ara yasta'iru yang artinya meminjam atau al-arabah yang artinya pinjaman. Isti'arah berarti meminjam, yakni meminjam suatu kata untuk mengungkapkan suatu kata yang bukan pengertian sebenarnya. Dalam secara istilahnya, al-isti'arah hiya al-majazul ladzi takunu al-alaqah bainal ma'nal hakiki wa ma'nal majazi alaqatul musyabahah. Jadi, majaz isti'arah yakni majaz yang alaqahnya serupa. Alaqah itu bisa kita sebut sebagai hubungan perantara atau penghubung. Jadi alaqahnya itu sama antara makna hakiki dan makna majazi itu memiliki alaqah yang sehubung yang sama. Dan seperti contoh ra'aitu asadan fil masjidi. Saya telah melihat singa di masjid. Jadi yang dimaksud singa di sini itu bukan seekor singa hewan ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah seorang laki-laki yang gagah berani. Nah, alaqahnya apa antara asad sama rojul itu? Nah, alaqahnya adalah keberaniannya, asyujaahnya kayak gitu. Dan ada arkanul isti'arah. Rukun-rukun isti'arah itu ada 3. Yang pertama al-musta'ar minhu, kata yang dipinjam darinya. Terus ada al-musta'ar lahu, kata yang dipinjam untuknya, dan al-musta'ar, sifat yang dipinjamkan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Raffi Yuda Bahasa. Pembagian isti'arah. Isti'arah ditinjau dari musta'ar lah dan musta'ar minhu. Yang A, isti'arah tasrihiyah. Menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balaghatul Wadihah menyebutkan bahwa isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang musyabah bihnya ditegaskan. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin 199977. Dalam bukunya Abdurrahman Husan Al-Maidani yang berjudul Al-Balaghah Al-Arabiyah Ususuha wa Ulumuha wa Fununuha mendefinisikan isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang diperjelas dengan lafaz musta'annya sendiri. Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang musyabah bihnya disebutkan dengan jelas di dalam kalimat. Contoh, ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Pada contoh di atas, lafaz majazinya adalah adzulumat atau kegelapan,
dan An-Nur atau cahaya. Benarkah Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang? Tentu tidak, karena yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya adalah bukan makna hakiki, melainkan makna majazi, yaitu ad-dhalalah kesesatan dan al-huda petunjuk. Pada ayat tersebut Allah menyembunyikan musyabbahnya dan dinampakkan musyabbahnya dengan jelas. Al-Mutanabi berkata ketika disambut dan dirangkul oleh orang yang dipujinya, falam arko beli man masyal bahru nahwahu wala rojulan komatua nikuhul usdu. Tidak pernah aku lihat sebelumku orang yang ditatangi oleh laut dengan berjalan kaki, dan tidak juga orang yang dirangkul oleh singa. Pada bait Al-Mutanabi di atas mencakup dua kata madzi, yaitu al-bahru laut dan al-usdu singa. Kata al-bahru diisyaratkan dengan kedermawanan seseorang, sedangkan kata al-usdu diisyaratkan dengan keberanian seseorang yang diserupakan dengan keberanian sesosok singa. Abdurrahman Hasan Al-Maidani 1997-249. Contoh isti'arah makniyah dalam firman Allah Quran surat At-Takwir ayat 17 dan 18. Walaili idza has'as wasubhi idza tanaffas. Pada ayat tersebut terdapat kalimat wasubhi idza tanaffas, subuh bila bernafas. Kalimat tersebut termasuk kiasan yang memunculkan sifat kemanusiaan yang diletakkan pada selain makhluk hidup atau makhluk bernyawa, yaitu kita bernafas, yang disinkronkan dengan kata subuh, padahal bernafas itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk yang bernyawa saja. Yang kedua, isti'arah ditinjau dari segi lafadz. Isti'arah asliyah, isti'arah yang menggunakan lafadz dari isim jamid, kata dasar. Sedangkan dalam buku lain dikatakan bahwa isti'arah asliyah adalah jenis majaz yang lafadz musta'arnya isim jamid, bukan mushtaq, bukan isim sifat. Adapun contoh lainnya yaitu uhibbuka syamsuz zamani wa badrihi, aku cinta kamu wahai matahari dan bulan di zaman ini. Isti'arah tabaiyah ialah isti'arah yang menggunakan lafaz dari isim mushtaq, kata jadian, atau fi'il, kata kerja. Sedangkan dalam buku lain dikatakan bahwa isti'arah tabaiyah yaitu suatu ungkapan majaz yang musta'arnya fi'il, isim mushtaq atau harf. Contoh seperti firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 50. Wanada ashabun nari ashabul jannah, dan penghuni neraka menyerupai penghuni surga. Quran surah Al-A'raf ayat 50. Contoh yang A, contoh tabaiyah dengan fi'il. Adonat dahru, zaman telah menggigitku dengan taringnya. Arti adon yang mempunyai makna asal ialah menggigit, sedangkan yang dimaksud adalah menyakiti. Ungkapan ini dinamakan isti'arah musarrahah, juga tabaiyah karena musta'aranya berbentuk fi'il. Yang B, contoh tabaiyah dengan isim mushtaq hali tokoti hazani, menyalip buli dalam cabang pohon kurma. Makna dari kata fi pada potongan ayat di atas adalah huruf. Dengan demikian isti'arah yang ini dinamakan isti'arah tabaiyah karena lafadz yang menjadi majaznya adalah huruf. Ya, yang terakhir ada isti'arah mutlaqah. Isti'arah mutlaqah yaitu yang tidak disertai lafadz, yang sesuai dengan musyabbah bi atau musta'ar minhu dan musyabbah. Pada surat contohnya itu terdapat pada surat Al-Haqqah ayat 11. Innama lama tawal ma'u hamalakum fil jariyah. Sedangkan isti'arah yang disertai lafadz yang sesuai dengan keduanya terdapat pada contoh berikut. Fil khadi inna azamal khalid rahilan matarun tazidu bihi al
qadul mahul. Cukup sekian yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada isti'arah mujarodah. Nah, isti'arah mujarodah yaitu isti'arah yang disertai lafaz yang sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahunya. Contoh, yu'aduna tahiyatan min ba'id ila qamarin minal ikhwani badi. Mereka memberi penghormatan dari tempat yang jauh kepada bulan yang muncul dari singgasana. Penggunaan kata qamar yang berarti bulan pada contoh di atas merupakan bentuk isti'arah pinjaman yang kata tersebut berposisi sebagai musta'ar minhu atau musyabbah bih. Untuk kata imra'atan jamilah yang berarti perempuan yang cantik berposisi sebagai musta'ar lahu, kata yang dipinjamkan, dan musyabbah yang disertai atau diikuti oleh lafaz yang cocok dengan musyabbah atau musta'ar lahu, yaitu min iwani badin, muncul dari singgasana. Untuk kata istabdilu yang berarti menukar berposisi sebagai musta'ar lahu, kata yang dipinjamkan atau musyabbah yang diserupakan, yang disertai atau diikuti oleh lafaz yang cocok dengan musyabbah bihi atau musta'ar minhunya, yaitu rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum, yang berarti tidak beruntung dagangannya. Ya, untuk materi yang ketiga yaitu isti'arah ditinjau dari segi pernyataan tambahan yang menyertainya, tambahan kata yang mengikutinya. Nah, itu juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu isti'arah murasyaha, isti'arah mujarodah, dan isti'arah mutlaqah. Isti'arah murasyaha itu isti'arah yang disertai lafaz yang sesuai dengan musyabbah bihnya atau musta'ar minhu. Seperti contoh, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Penggunaan kata ishtaru, membeli, pada ayat di atas merupakan bentuk isti'arah pinjaman yang kata tersebut berposisi sebagai musta'ar minhu, kata yang dipinjami, atau musyabbah bihinya yang diserupai. Untuk kata demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.